karpet bagus itu dilihat dari apanya? Diproduksi pakai tangan itu membutuhkan waktu 1 tahun buat produksi satu karpet. 1 tahun? Satu lembar ukuran seperti ini? 1 tahun? 1 tahun. Handmade itu ada yang seperti ini dan sangat mahal. Ukuran-ukuran ini udah 200-300 juta. Segini doang? Yang gini-gini kisaran berapa, Bah? Pernah ditipu? Ditipu pernah? Gak marah? Gak marah itu ditipu? Coba bilang sama kita siapa yang berani nipu? Bilang sama kita, Bah. Siapa yang nipu Baba? Mau diapain? Hah? Mau dinasehatin? Mau tak tipu Ya, gede. kok ada nipu? Gak marah juga, Pak? Setiap kesulitan kan membantu kita. Naikin lagi. Setiap kesulitan itu membantu kita. Nih kita nunggu karpet yang bagus aja nggak datang nih kita mau marah. Udah. Aduh ya Allah. Kayaknya kita memang harus perlu belajar banyak ya dari Baba dan Mimi ini. Tapi Ya. kita ini pelajaran loh, A. Bener. Menjaga kesabaran Itu- memang itu bukan hal yang mudah. Baba di situ aja mau kemana? Melatih kesabaran itu bukan hal yang mudah. Nah kita lihat Baba dan Mimi ini memang seseorang yang sangat luar biasa. Tidak cukup untuk di podcast hari ini ya. Ya, betul. harus ngobrol lebih banyak lagi. Tampaknya masih banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan pertanyaan kita Yes. terjawab kenapa banyak orang-orang yang dekat dengan Baba karena Babanya baik. Iya. Buat orang yang dekat dengan Baba jangan mempergunakan kebaikan Baba. Yes. Walaupun Baba tidak marah tapi Baba bisa berdoa. Yes. Doa orang yang menahan marah itu lebih bahaya daripada orang yang pemarah itu sendiri. Tapi lebih bagus lagi ketika orang mendoakan kita jelek, kita doakan yang baik buat mereka. Ya, Karena ya. doa yang baik itu akan kembali ke kita. Kadang kita juga tidak mendoakan orang jelek karena jahat kepada kita, kita ikhlas, tapi yang punya kita yang akan melakukan tindakan pada yang berbuat salah Yes, tersebut. oke. Makanya selanjutnya kita akan lihat karpet yang baik. Ada. Coba kita lihat nih yang terbaik nih. Satu. Agak mundur. Ini handmade, Bah? Iya. Iya, bawahnya. Ini bisa tahu gini. Ini kan ya? Iya, dengan kualitas yang mirip si Ali. Tapi tetap. Coba itu. Masih lebih halus. Tetap kelihatan. Iya. Karena itu tingkatannya masih di atas ini. Iya. Oke, yang tadi kita bicarakan tadi. Itu masih tingkatannya, jadi kalau ini masih tingkatan kalau kita bilang di tangan dan handmade masih belum 1/1 bandingannya. Jadi ini masih 8/10. Oke. Itu tingkatannya Yang masih ini- lebih yang tinggi ini- dibanding ini. Mesin ini istilahnya tuh level 10. Ini masih di handmade level 8. Ada yang lebih bagus dari ini lagi selevel dengan handmade ini. Ada lebih bagus. Oke. Nanti kita siapkan ya. Ada lagi Ada yang lebih bagus lagi dan itu udah levelnya sama seperti itu. yang seperti ini, tapi handmade. Tapi handmade betul. Sedang OTW. Kita cek lagi ya. Kalau yang kayak gini nih, Bah, berapaan nih, Bah? Kalau untuk tangan seperti ini sekitar 200 juta. Untuk ukuran gini, untuk ukuran yang ini. Ukuran ini. Gue berandai-andai di Tilumut tuh. 1 juta. Lu Ada pergi yang karpet. numpahin teh di situ, diinjek-injek hilang. Bener-bener. Iya, minum kopi pure. Pure apa? Makan peyek keinjek apa? Ya? Teriak gue langsung malah nambah emosi. Udah nggak usah. Wes, Oh my god. mampu-mampu God. wae wes. Oh my god. Oh my god. Ada yang lebih mahal dari ini juga, Pak? OTW. Ada yang lebih mahal, di atas ini juga ada. Tapi kalau karpet kan banyak sekali macam ya.
Dari harga mungkin 2-3 juta sudah mulai, jadi range-nya luas sekali. Nggak usah takut dengan budget kita berapa, kita bisa dapat yang sesuai dengan kita itu. Tapi Bah, ini ada yang beli, Bah? Mudah-mudahan. Ada. Itu. Ini kayaknya Sini. iPhone. iPhone OTW nih kayaknya. Ini yang di atasnya ini, Bah. Kalau ini perbandingannya udah 9-10. Ini sama yang Kalau ini ukuran-ukuran kecil seperti ini sekitar 200 juta. ya itu bawahnya udah oke. Ini 200, Bah. Ukuran kecil ya, ukurannya Iya, ini bawah. Lebih kecil dari ini, Mak. 200. Maksudnya ini lebih kecil. Iya, maksudnya ini kan Ini, ukurannya ini. 200 ini. Ukuran segini 200 juta. Nyak kali nih, Mak. Nih ya, tidur nyenyak mama kita di sini, Mak. Ya. Awas gue 200, ini 200, Mak. Ya Allah, Mak. Ini enak banget, Mak. Sini deh, Mak, cobain, Mak. Cobain deh, Mak, kita tidur. Tidur. Jangan bilang-bilang suamiku ya. Udah tidur nih. Tidur tuh. Lagi berantem ceritanya keluarga. Lu kesana, Put. Madep yang 16. Nah. Masih nyambung lagi 16 derajat. Ini. Oke. Aduh. Widih, tidur di bawah 200 sama 200 400. Ini ukuran 2 kali Ini sekitar 1,5 kali 2 meter. Kita duduk di 1 miliar loh, Mak. 200, 200, 400, 600, bla 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 bla, semiliar. Wow. Alah, puyeng. enggak ya? Tapi satu hal ini juga, memang karpet ini kita jangan menilai dari harga, tapi dari tujuan kita untuk gunakan buat tujuan apa ya. Kayak tadi buat pendopo, mungkin itu kan buat tujuan kita duduk rame-rame atau buat aktivitas yang rame ya. Sangat tidak disarankan kalaupun kita bisa untuk ini. Karena? Nah, kalau karpet seperti ini yang bahan sutra, ini sangat sensitif. Kita kalau nggak melihara dengan baik, mudah sekali bisa rusak. Jadi kalaupun harganya mahal, tapi dia punya karakter bahan itu tidak cocok untuk pemakaian umum atau sehari-hari. Jadi kayak ini terbuat Biasanya orang bikin apa, Mak? boleh buat hiasan rumah, buat hiasan tapi ya? buat di area mungkin di mana tidak sering diinjak atau tidak sering didatangin tamu yang ramai. Bahkan sekarang tuh karpet banyak yang dipajang di tembok juga ya. Kalau ini salah satu pilihan baik untuk pajang juga, karena ini terbuat dari warna-warna alam ya. Kalau warna alam ini, kalau kena air bisa luntur, bisa rusak. Kalau betul, jadi memang Biru semua. Kalau jadi area umum itu mendingan yang sesuai area, kita punya saran karpet ini yang cocok buat area ini. Jadi bukan hanya dari nilai atau ini, kita juga lihat tujuan pemakaian itu apa. Betul. ya Akan jadi sesuatu, intens harus gitu. pas ya. Yes. Oke, saatnya kita hunting karpet. Saya juga mau cari karpet. Dapat diskon ya? Ya. Aku juga mau nyari buat pendopoku. Jadi sekalian mumpung di sini kita cari karpet untuk pendopo. Mau cari Aku juga. buat itu Joglo. buat pendopo aku nanti, tapi yang sekarang buat ruang meeting aku karena banyak. Aku pendopo aku nanti tuh buat pengajian bulanan, buat itu buat ibu-ibu. Nah itu ya. Nanti minta saran Baba ya yang cocok buat pendopoku seperti apa yang sesuai ini namanya. Ya. Iya. Dan nanti bisa ada beberapa pilihan yang kita ajukan. Oke. Yuk, let's go kita hunting karpet di Farah Karpet. Kali ini bacanya Iran, Kum ini kota di mana mereka bikin, Iran negara, Lajori itu keluarga yang pengrajin yang bikin karpet ini. Pengrajinnya. Jadi kalau keluarga yang terkenal pengrajin, mereka kasih nama mereka kayak tanda. Kali ini terbuat dari keluarga. Jadi keluarga bukan nama pribadi ya.
Kalau di karpet Marga. ini marga, jadi satu marga satu keluarga itu yang pengrajin itu. Banyak ilmu loh kita di sini. Dan kalau yang seperti ini, yang kualitas sudah sehalus ini kalau kita bisa lihat dengan mata, kalau ini cara metode itu ikat ya, satu ikat. Ini satu ikat, ini mungkin dari mata agak susah sekali dilihat itu. Kecil sekali. Jadi kalau jari kayak saya ini masih kebesaran untuk mengerajin karpet seperti ini. Biasanya perempuan yang jarinya lebih Aku kecil. perempuan jarinya kayak laki. Dan yang udah ahli ya, yang udah ahli kalau itu. Jadi buat pengrajin Kenapa ini nak? karpet ini juga harus punya keahlian yang luar biasa itu. Enggak semua Gue happy loh bisa memegang kualitas bagus itu karena pengalaman loh Mak, maksudnya biar kita tahu gitu loh. Iya. Mau nanya, setiap tadi kan kata Baba karpet termahal itu dari Iran, dari Turki. Nah, setiap daerah itu ada nggak sih motif tertentu? Karena kalau batik itu ada khas-khasnya kayak Megabendung, Cirebon, batik terus dari Jogja beda lagi, Solo beda lagi. Motif berarti. Motif. Motif tertentu. Jadi kalau kita lihat sejarah untuk karpet ya, kalau karpet yang tertua di sejarah saat ini usianya udah 2.500 tahun. Namanya Pizri Krag, itu ada di museum di Alberta. Itu yang karpet paling tua dalam kondisi masih 80% utuh. Zaman apa itu ya? Itu menemu di tahun 39 di Siberia, lagi ada penggalian untuk bukan tujuan buat karpet ya, mereka buat alam, tapi menemu karpet itu sudah tersimpan dalam es batu kayak fosil, makanya dinamakan Pizri Krag, itu preserve di antara. Wow, itu misalnya Oke, ya. Nah, kalau kita lihat saat ini ya, dua negara yang kita sebut paling famous, Iran dan Turki. Turki ini punya produksinya luar biasa. Tapi kalau kita bicara value, karpet Iran punya value lebih karena mereka punya soul, punya jiwa. Dari ratusan tahun di Iran ini, kesenian karpet ini punya value yang luar biasa ya. Kalau kita lihat abad di Iran 1300, 1400, 1500 zaman kerajaan di Iran, di sana mereka sangat menghargai untuk mendesain karpet. Sampai raja-raja sendiri itu menciptakan desain karpet yang sampai saat ini masih digunakan. Kalau di zaman itu yang bisa menciptakan motif karpet yang bagus itu punya penghargaan itu luar biasa banget. Jadi kalau yang tadi pertanyaan, kebanyakan karpet di dunia, di negara lain kayak di Pakistan, di Kashmir, di sebagian Rusia, itu mereka ambil motif-motif dari Iran. Dan Iran sendiri di setiap kota itu punya ciri khas motif sendiri, dan punya warna sendiri. Jadi kalau ketumpukan karpet begini, kita hanya melihat dengan kombinasi warna, belum lihat motif, kita bisa kasih tahu ini dari kota ini. Kayak batik lah, Bener-bener batik berarti ada. kayak Solo, kayak Jogja. Solo lebih ke Pertanyaan bagus loh Mas itu Mas. Jangankan negara, dalam satu negara setiap kota punya motif dan ciri khas warna sendiri itu. Dan di Iran ini juga biasanya setiap kayak ini nama karpet yang kum. Kum ini nama kota di Iran. Kum. Oh, yang tadi itu. Betul. Jadi Iran Kum. Lajorvi itu nama keluarga. Jadi setiap nama di mana mereka produksi. Kayak selain Kum ada Tabriz, ada Isfahan, ada Kashan. Itu semua nama-nama kota atau daerah di Iran. Dan semua punya motif sendiri. Oke, let's go Ma. Ini warna cakep, warna tanah, warna alam. Ini ya. Iya. Warna-warna alam. Nah gimana guys? Udah tahu kan sekarang ilmu di dunia perkarpetan? Kira-kira Abos dan Mak M meminang karpet yang mana yang? Mimin jadi penasaran kelanjutannya nih hehe.